Halo, perkenalkan nama saya Dinda Fitriani. Saya adalah salah satu mahasiswa LSPR Jakarta yang berada di jurusan International Relation kelas IR 2022 SP yang sedang menjalani salah satu kelas yang dibimbing oleh Sir Charles Bonar Sirait dalam mata kuliah Public Speaking and Presentation Skills yang ada di semester 6 ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas informasi mengenai salah satu topik penting, yaitu energi baru terbarukan atau dapat disingkat yaitu EBT. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia dan tantangannya secara umum untuk mendapatkan sedikit gambaran mengenai seberapa besar pembangunan energi terbarukan yang sudah ada di Indonesia. Saya akan mengawali pembahasan dari informasi terkait data kapasitas terpasang pembangkit EBT pada setiap pulau yang tersebar di Indonesia tahun 2019 berikut ini. Yang pertama ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, total pembangkit listrik dari energi terbarukan ada sekitar 4.323 MW. Yang kedua di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat sekitar 346 MW total kapasitas pembangkit dari EBT. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi totalnya ada sekitar 1.251 MW kapasitas terpasang dari pembangkit EBT. Selanjutnya keempat di Pulau Maluku. Di Pulau Maluku baru terdapat total 53 MW kapasitas terpasang dari energi terbarukan. Yang terakhir di Pulau Jawa, Bali, dan Nusra, total kapasitas terpasang cukup besar, yaitu sekitar 4.325 MW. Sehingga dapat kita hitung total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT baik yang off-grid maupun yang on-grid adalah sekitar 10,3 GW atau 14,8% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Jadi bisa diasumsikan 10,3 GW jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 420 GW, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih minim. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian ya? Apa sebenarnya yang menjadi penghambat dan tantangan dalam pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia? Menjawab pertanyaan tersebut, ternyata pemanfaatan EBT sendiri di Indonesia itu tidaklah semudah seperti apa yang kita pikirkan. Meskipun potensi EBT yang ada di Indonesia cukup besar, tetapi masih banyak tantangan-tantangan yang harus dijalani dan diselesaikan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dan dapat dijadikan pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia, diantaranya yaitu harga yang masih mahal. Jika dibandingkan listrik yang bersumber dari pembangkit energi fosil dengan listrik yang bersumber dari pembangkit EBT, harga listrik yang berasal dari pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, meskipun pengadaan listriknya didominasi pembangkit konvensional yang relatif murah, masih terdapat golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan listrik, yaitu mereka, saudara-saudara kita yang daya mampu belinya masih rendah. Oleh karena itu, tarif listrik EBT di Indonesia saat ini masih belum ditetapkan sesuai dengan perekonomian suatu proyek pembangkitannya. Maka dari itu, sangat diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong harga EBT yang bisa disesuaikan dengan perekonomian untuk dapat menarik lebih banyak investor. Namun di sisi lain, bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak terlalu menjadi beban negara? Salah satu untuk dapat membuat EBT ini dapat lebih bersaing ialah sektor pengembangannya. EBT ini untuk idealnya harusnya diberi insentif yang lebih, misalnya feed-in tarif atau pemberian fiskal insentif dengan durasi yang lebih panjang dan persyaratan yang lebih mudah. Yang kedua, adanya pasar yang belum terbentuk. Karena pembangkit listrik energi terbarukan masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya yang bisa dikatakan cukup lamban, maka pasar energi terbarukan di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik, sehingga belum banyak orang yang mengerti akan EBT ini di sektor energi terbarukan di Indonesia. Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam teori ekonomi kompetitif, bahwa makin banyak orang yang mengerti akan EBT ini dan gabung ke dalam sektor ini, maka akan terbentuk suatu pasar yang matang, yang akan menghasilkan harga yang tentunya kompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membentuk pasar EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT di Indonesia. Pembangunan industri untuk komponen energi yang terbarukan dalam negeri saat ini bisa dikatakan masih kurang.
Sedangkan peningkatan industri dalam negeri itu sangatlah penting untuk mendorong pembangunan EBT yang berkelanjutan. Kalau nantinya Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri teknologi dan komponen-komponen lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pembangkitan EBT, maka dapat dipastikan pembangunan EBT tidak lagi mahal seperti sekarang. Dan oleh karena itu, EBT akan dapat dibangun secara besar-besaran. Untuk itu, mari kita dukung pembangunan industri teknologi EBT dalam negeri. Yang ketiga, bank-bank lokal. Bank-bank lokal yang belum benar-benar memahami bisnis EBT Indonesia. Sudah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha merambah bisnis energi terbarukan. Para developer lokal ini pada umumnya hanya mengandalkan pinjaman dana dari bank lokal. Namun, sepertinya masih banyak bank-bank lokal yang belum memahami benar mengenai usaha di bidang energi terbarukan ini, sehingga mereka cenderung menilai bahwa proyek energi terbarukan berisiko tinggi. Akhirnya, bank-bank lokal ini masih enggan untuk memberikan pinjaman kepada para developer lokal ini. Namun dengan adanya sosialisasi, membagikan pengetahuan mengenai bisnis EBT kepada bank-bank lokal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis di sektor EBT di Indonesia, dan nantinya diharapkan pula dapat memperlancar proses yang lebih baik serta aman kepada developer lokal di Indonesia. Yang keempat, jaringan listrik di Indonesia yang belum mendukung EBT. Salah satu sifat yang membuat listrik dari energi terbarukan ini berbeda adalah sifatnya yang intermittent. Sifat intermittent ini dimiliki oleh beberapa pembangkit, yaitu seperti PLT Surya dan PLT Bayu. Dengan adanya sifat intermittent ini, maka seringkali kestabilan tegangan transmisi listrik yang dimiliki oleh PLN terganggu. Karena grid kita saat ini masih belum siap untuk menghadapi sifat intermittent tadi. Mungkin saat ini sudah waktunya kita untuk menggunakan apa yang disebut dengan smart grid, agar sistem listrik kita tidak terganggu dengan sifat intermittent tadi. Dan juga tidak kalah penting, yaitu pembangunan interkoneksi jaringan yang saling terhubung antara pulau di Indonesia, sehingga manajemen penyediaan kebutuhan listrik di Indonesia dapat berjalan dengan sangat baik dan juga meningkatkan kestabilan jaringan listriknya. Konklusi dari saya adalah negara Indonesia sendiri dapat dikatakan mempunyai potensi energi baru yang terbarukan yang sangat cukup untuk dikembangkan di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Namun, kita belum mengelola potensi tersebut dengan baik dan merata. Mungkin solusi yang bisa saya tambahkan adalah jika pemerintah dan masyarakat ikut turut berkontribusi dengan mempelajari dan mengenai energi terbarukan ini, dan dengan potensi EBT tersebut yang memadai, maka energi baru terbarukan di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. Sekian pembahasan dari saya mengenai perkembangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia beserta tantangannya, dan terima kasih atas perhatiannya.